Radio Republik Indonesia. Dunia tidak dalam suasana normal, global tidak dalam suasana normal. Krisis energi, krisis pangan, krisis keuangan sudah mulai melanda beberapa negara. Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Iya, modal. Sebetulnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda berada yang mendengarkan kami melalui frekuensi FM 97,9, 101,2 MHz, AM 1080 kHz, ataupun yang mendengarkan melalui RRI Digital dan RRI.co.id. Dan selamat pagi juga untuk Anda pemirsa YouTube RRI Singaraja Official. Pagi hari ini kami telah bersama narasumber kami di dialog interaktif, yaitu bersama Kapolsek Tejakule, AKPI Gede Sudiana Esos. Selamat pagi Om Swastiastu, Komandan. Selamat pagi Om Swastiastu. Dan juga ada Ibda Igede Wiase selaku Kanit Intel Polsek Tejakule. Selamat pagi Komandan, Om Swastiastu. Selamat pagi Om Swastiastu. Oke, salam sehat selalu pastinya. Astungkare. Nah, topik pagi hari ini emang kita memfokuskan Polsek Tejakule jaga Kamtipmas jelang pemilu tahun 2024. Seperti apa? Nah, siapa dulu nih? Apakah Pak Kapolsek? Iya, silakan Pak. Oke. Baik, sebelumnya saya sapa dulu para pendengar Radio Pro 1 Singaraja. Jadi salam sehat selalu untuk kita semua. Jadi puji syukur kita panjatkan Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi pagi yang cerah ini kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat melaksanakan segala aktivitas kita ya. Tentunya itu tidak lepas dari rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi sebelum menginjak ke topik ya, jadi topiknya bagaimana upaya Polsek Tejakula dalam menjaga Kamtipmas menjelang pemilu 2024 Jadi mungkin saya tadi sudah diperkenalkan nama ya. Nama sudah diperkenalkan. Kemudian kami bertugas di Polsek Tejakula sampai saat ini kurang lebih 11 bulan Mbak Ina. Jadi baru 11 bulan. Kemudian untuk gambaran situasi ya. Jadi gambaran situasi wilayah hukum atau daerah hukum Polsek Tejakula sampai saat ini Astungkare masih kondusif aman. Kemudian wilayah Kecamatan Tejakula, jadi terdiri dari 10 desa, Mbak. Jadi berbatasan ke timur, berbatasan dengan Karangasem, kemudian ke selatan dengan Kabupaten Bangli, kemudian ke baratnya dengan Kecamatan Keutamaan, wilayah Buleleng. Terkait dengan pemilu, jadi untuk Tejakula, jadi sesuai dengan data dari PPK Tejakula, kami di wilayah Tejakula itu terdapat rencananya 214 TPS ya, dengan data pemilih tetap kurang lebih 57.000 sekian. Jadi itu tersebar di 10 desa
di wilayah Kecamatan Tejakula. Jadi untuk sampai saat ini kan tahapannya belum kampanye nih, jadi masih tahap pencalonan presiden ya dan wakil presiden. Jadi kemudian rencananya jadi mungkin untuk pengamanan TPS itu dari 214 TPS itu kan ada kepolisian, kemudian bergabung dengan Linmas ya. Di tiap-tiap TPS itu ada 2 Linmas. Kemudian apa yang kita lakukan, upaya-upaya apa dalam menjaga Kaptimas? Tentunya kami di kepolisian untuk kegiatan itu kita bagi menjadi 3, yaitu yang pertama kegiatan yang bersifat preemptif, kemudian preventif dan represif. Jadi untuk kegiatan preemptif, jadi preemptif ini dilaksanakan oleh unit Bimas dan Intel yang ada di Satuan Kerja Polsek Tejakula. Jadi unit Bimas ini dia sebenarnya punya 3 tugas pokok di sana dia. Jadi melekat terus di desa. Jadi kami kan 10 desa, berarti 10 ada Babin Kaptimas kan gitu. Jadi di sana ada sambang yang mereka lakukan, kemudian ada deteksi dini dan problem solving. Jadi dalam menjaga Kaptimas ya, tentunya Babin Kaptimas ini sebagai ujung tombak kami di sana, karena selalu melekat di desanya. Seperti yang kita tahu, kalau desa itu aman, jadi bisa dijaga atau dikondisikan oleh Babin Kaptimas bersama Babinsa, bersama aparat desa setempat. Tentunya kecamatan juga akan aman kan gitu kalau begitu juga ke atasnya kan, kabupaten bahkan provinsi sampai negara kita. Di samping Babin Kaptimas, jadi dari kepolisian seluruhnya, terutama di Polda Bali dan Polres Beleng dan itu ada polisi Banjar. Jadi polisi Banjar ini tugasnya hampir sama dengan Babin Kaptimas. Jadi di sana membantu Babin Kaptimas dalam menjaga situasi dan kondisi di Banjarnya. Karena memang di sana kan ada 10 desa, jadi Banjarnya beda-beda ya Pak, kayak gitu beda-beda, Pak. Jadi kami dari 10 desa itu ada 60 Banjar Dinas. Bayangkan. Ya, jadi di Tejakula itu ada 60 Banjar Dinas. Jadi pasti tiap satu Banjar Dinas ada satu polisi Banjar di sana. Namun bedanya polisi Banjar di sini tidak melekat seperti Babin Kaptimas. Kenapa? Karena polisi Banjar ini mempunyai tugas pokok tersendiri dia. Seperti contoh mungkin ada yang dari Satuan Lalu Lintas. Tapi mendapat tugas tambahan sebagai polisi Banjar di Dusun Kanginan, Desa Tejakula semua. Jadi tugas pokok mereka tetap di lalu lintasnya. Jadi kemudian jika ada permasalahan atau apa, tentunya dikomunikasikan dengan Babin Kaptimas. Jadi polisi Banjar ini dengan para kepala Banjar Dinas ini sudah kelihatan Banjar Dinas sudah bersinergi dia. Jadi kunjungannya pun tetap mungkin tidak bisa tiap hari seperti Babin, tapi secara komunikasi tetap dilaksanakan. Ini juga termasuk dalam kegiatan preemptif. Jadi bagaimana memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Sambang kan Babin Kaptimas diwajibkan paling enggak 3 kali dia dalam sehari. Dalam sehari. Nah, 3 kali artinya kayak mungkin patroli. di keluarga nih Sambang berkunjung. Kirain saya seperti patroli seperti itu. Jadi berkunjung ke keluarga ini, menyampaikan pesan-pesan Kaptimas. Jadi kayak sosialisasi gitu Pak ya? Ya betul. Jadi seperti itu dia tugasnya. Kemudian tugas yang lain kan deteksi, jadi mencari informasi dia. Bagaimana jika ada suatu permasalahan, bagaimana menyelesaikan di sana. Jadi kalau bisa diselesaikan di tingkat Banjar Dinas atau tingkat desa kan nggak perlu lagi sampai ke polsek gitu. Iya, jadi yang secara kekeluargaan ya. Kekeluargaan yang penting tidak menyangkut tindak pidana yang berat kan. Jadi bisa diselesaikan di sana. Kemudian termasuk problem solving. Jadi seperti permasalahan itu. Ada permasalahan selain di sana juga ada si pandu beradat di sana. Jadi terdiri dari Babin Kaptimas, kepala desa, para tokoh agama di sana ya sebagai wadah atau sarana untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang
ada di desa. Kemudian kegiatan preventif berikutnya dilakukan oleh unit Intel. Bukan saja Pak Kanit Intel ini salah satu punggawa kami di lapangan. Jadi dengan anggotanya mereka melakukan penggalangan di masyarakat untuk menyampaikan dan menyerap hal-hal yang kira-kira info-info kan membuat laporan informasi Intel ini. Kemudian untuk kegiatan preventif juga dari Kapolsek sendiri juga melaksanakan. Jadi setiap hari Jumat itu kami juga melaksanakan kegiatan Jumat curhat mungkin ya. Jadi mungkin sudah di Facebook atau FB kan di-share juga di sudah mulai dikenal oleh masyarakat ya. Jadi setiap hari Jumat kita laksanakan Jumat curhat seluruh polsek, kemudian termasuk Pak Kapolres sendiri melakukan kegiatan Jumat curhat langsung ke desa nih. Desa kemudian langsung. Secara bergantian kita. Nah, di sana kami melaksanakan kegiatan penyampaian mungkin informasi-informasi yang terkait dengan modus-modus penipuan dengan yang semakin canggih saat ini gitu. Kemudian kita intinya menyerap informasi langsung dari masyarakat paling bawah. Apa yang kira-kira diinginkan oleh masyarakat, mungkin pelayanan kami yang seperti apa yang diinginkan ya kita serap dari sana. Jadi mungkin masyarakat menginginkan bagaimana pelayanan biar lebih mudah. Misalnya contohkan mencari surat kehilangan tapi yang bersangkutan sakit atau sudah tua gitu, ya silakan mungkin bisa diwakilkan anaknya. Nah, seperti itu banyak yang menjadi harapan dari masyarakat pada saat kegiatan Jumat curhat. Baik, jadi secara global hitungannya masyarakat bisa menyampaikan apa yang dirasakannya setiap hari Jumat ya Pak ya? Iya. Ketika curhat itu ya Jumat curhat ya. Jumat curhat itu disampaikan. Baik. Kita beralih dulu ya Pak ke Kanit Intel Polsek Tejakulen nih, yaitu Ibda Gede biasa. Ini kan ngomongin soal Intel ya Pak ya, ini kan dalam rangka menyambut atau enggak jelang pemilu tahun 2024. Sebenarnya nih, apakah memang Bapak mencari tahu untuk seperti apakah di wilayah Tejakulen sendiri tentang berita hoax mungkin atau hal-hal yang mungkin tidak diinginkan nih di tahun depan nih, seperti apa nih Pak? Silakan Komandan. Baik, terima kasih. Jadi sebelum saya menambahkan mungkin dari Pak Kapolsek, saya ingin menyapa pemirsa di studio maupun di rumah. Om Swastiastu, selamat pagi, salam sehat. Jadi kami ya khususnya di unit Intel, kami ada 4 orang termasuk saya kanitnya. Jadi sudah mempunyai tugas khusus lah, tugas khusus berupa lidik pamgal. Jadi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan. Nah, jadi apa-apa yang kita selidiki ya berupa deteksi dini, mencari informasi atau situasi yang kira-kira akan bisa mengganggu situasi Kamtimas untuk segera kami laporkan ke pimpinan agar pimpinan bisa mengambil suatu tindakan. Nah, itu deteksi dini itu ya berupa potensi gangguannya, PG-nya, ancaman gangguannya, ambang gangguannya maksudnya sama biar tidak berkembang jadi gangguan nyata. Nah itu kita PG, AG sama GN-nya gangguan nyata. Biar tidak jadi gangguan nyata. Makanya kita perlu betul-betul melakukan deteksi dini, menyerap segala informasi. Terus masalah penyelidikannya, terus masalah pengamanannya. Jadi menjelang helatan pemilu ini kan sudah masuk tahapan, sekarang udah penetapan Capres dan Cawapres 14 kemarin. Jadi sudah mulai geliat politik di wilayah Tejakulen sudah mulai meningkat gitu. Jadi kita perlu juga melakukan pengamanan. Pengamanan itu kan berupa orang, benda, kegiatan, juga dokumen kan gitu. Jadi nanti pada saat kita kan belum masuk ke tahap kampanye ini. Jadi pada saat masuk kita kampanye tentu kegiatan kampanye itu kita perlu kita amankan, termasuk orangnya, calegnya kan gitu. Terus tempat kampanyenya, termasuk surat-suratnya juga kan gitu. Jadi yang paling penting di sini tugas kami ya penggalangan. Nah, itu penggalangan. Jadi kita udah dari awal sudah turun mencari tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh politik. Nah, yang terpenting sini kan dalam helatan pemilu kan tokoh politik. Jadi berupa calegnya, simpatisannya, ketua tim pemenangan, itu kita berusaha galang. Kita ajak koordinasi untuk sama-sama menjaga situasi Kamtimas agar selalu kondusif kan gitu. Nah, jadi kami juga selain menggalang tokoh-tokoh itu kan menggalang juga media sosial. Penggiat-penggiat media itu kan seperti wartawan juga. Itu
termasuk juga TikToker yang gitu, Telegram, artinya untuk sistem calling system lah untuk mendinginkan. Tidak jadi nanti dari medsos malah menghangatkan situasi. Gitu. Iya, jadi kita mencari yang mengademkan ya. Mengademkan calling system gitu. Oke. Itu nanti terus juga nanti tadi sudah sampaikan sama Pak Kapolsek. Untuk sekarang sudah penetapan caleg kan, sudah DCT namanya. Dan 4 November kemarin diumumkan untuk di wilayah Kecamatan Tejagula ada 34 caleg ya. Itu dari 10 perempuan, 24 laki-laki. Nah, itu akan mereka bersaing untuk memenangkan kan gitu. Jadi itu nanti kita tetap melakukan koordinasi. Jauh-jauh awal kita sudah turun dengan anggota lakukan penggalangan ini. Sistemnya kan penggalangan ini yang terpenting. Karena kita selalu koordinasi. Nah, Stungkare sampai saat ini seperti Pak Kapolsek sampaikan, situasi wilayah Tejagula masih kondusif. Gitu. Jadi komunikasi kita masih intens dengan, termasuk juga dengan penyelenggara pemilu kan, seperti Panwaslu, Bawaslu, Eropa Pamwascam di 3 kecamatan, PPK-nya juga, PPS-nya juga, PKD-nya juga, masing-masing desa ada PPS sama PKD. Nah, itu kita koordinasi secara intens. Tujuannya untuk menjaga situasi gitu. Iya. Mungkin itu. Karena memang satu yang memang kita cari apa ya, aman, nyaman, kondusif gitu ya. Betul, baik. Betul. Itu baru kalau boleh dikatakan baru permulaan dulu pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Singaraja. Nanti kan informasi selanjutnya. Jadi tidak lupa kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 0362 24644 atau melalui WhatsApp kami di 0811 399 9790. Mungkin khususnya nih untuk warga Tejagula nih, silahkan jika ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa Anda sampaikan melalui telepon dan juga WhatsApp kami. Kami akan segera kembali. Kanal informasi dan inspirasi Plus 1. Yes, calonku pasti menang nih. Calonmu pasti kalah. Enak aja. Calonku lah yang menang. Calonmu tuh yang kalah. Enak aja. Udah deh, kamu ngaku aja kalah. Udah nyerah aja sana. Enak aja. Kamu tuh yang ngalah. Kamu aja deh yang nyerah. Ih, kamu aja. Kamu aja. Kamu nyerah kalian deh. ngapain sih? Gak jelas banget. Siapapun menang, kita harus terima dengan legowo. Yang penting kita sudah menggunakan hak pilih kita. Beda pilihan boleh, tapi tetap jadi orang keren ya. Dengan menjaga semangat persatuan dan kesatuan demi pemilu demokratis dan bermartabat. Pemilu aman dan damai, hati pun tenang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Bunda tuh bacaannya apa? Oh, yang itu ya, Ca. Itu bacaannya belok kiri, ikuti lampu. Katanya belok kiri ikutin lampu. Kok motornya jalan terus padahal lampu merah? Andai saja setiap orang membudayakan tertib rambu lalu lintas, pasti nggak bakalan bingung mau jawab apa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar masih bersama dengan Kapolsek Tejagula, AKP I Gede Sudiana Esos dan Kanit Intel Polsek Tejagula Ibda I Gede Wiase dengan topik Polsek Tejagula jaga Kamtipmas jelang pemilu tahun 2024. Nah, ini kan soal kembali lagi ke daerah, kalau boleh dikatakan kita kemerucut ke Tejagulanya ya Pak ya maksudnya. Nah, itu kan kalau boleh dikatakan mulai sekarang kan sudah mulai terpampang nyata kayak APK-APK, apakah memang tidak ada permasalahan Pak di wilayah Bapak? Baik, jadi sebenarnya kan untuk APK belum boleh sebenarnya kan? Sebenarnya, ya, karena APK itu nanti setelah pelaksanaan kampanye dimulai baru boleh. Kemudian yang boleh itu kan APS dia, jadi sosialisasi. Sosialisasi. Mungkin bisa dilihat ya, jadi di sepanjang jalan mungkin. Nah, itu yang kira-kira
yang terpasang itu sudah menyangkut ke APK, itu sudah didata oleh Panwas. Jadi Panwas, kemudian nanti itu domainnya Panwas lah yang berperan di sana. Jadi kami dari kepolisian hanya membantu untuk menjaga situasi Kamtibmas gitu. Jadi entah itu tindakan dari Panwas apa, tentunya sesuai dengan aturan yang ada, kami hanya monitor dan koordinasi dan membantu menjaga Kamtibmas dalam pelaksanaan penegakan oleh Panwas gitu. Baik ya, kita kembali sekarang adalah menerima pertanyaan terlebih dahulu ya Pak ya, dari pendengar kami. Terima kasih untuk Anda yang bergabung melalui WhatsApp kali ini. Nanti silakan yang ingin bertanya melalui telepon boleh di 0362246644. Saya akan sapa pengirim pertanyaan yang pertama terlebih dahulu. Om Swastiastu, selamat pagi Pak Romi Sudite di Jalan Srikandi Singaraja. Pertanyaannya adalah Tejakula berbatasan dengan Karangasem, dan masalah-masalah atau penyakit masyarakat apakah yang sering dihadapi? Dari masalah yang muncul tersebut, masalah apa yang dirasa paling gawat dan sulit diatasi? Karena pengalaman saya lewat di Jalan Singaraja Karangasem, banyak sekali ditemui warga pengendara sepeda motor tanpa helm. Nah, apakah warga di sana juga memang dibebaskan untuk helm? Itu saja. Terima kasih Pak Romi Sudite. Baik, terima kasih Pak Romi sudah berpartisipasi dalam acara ini. Pertanyaan yang cukup bagus dan realita mungkin dialami. Mungkin karena pengalaman ya kan. Pengalaman. Jadi memang apa yang disampaikan itu memang betul ada. Jadi biasanya yang ada itu adalah rekan itu. Jadi rekan anak muda yang ada di sepanjang jalur, mungkin dia biasanya cari jalur yang agak lurus kan. Agak lurus dan agak sepi. Sepi nggak itu Pak? Agak sepi. Mohon maaf, sepi di ya? wilayah Tejakula kalau malam di atas jam 9 itu memang sepi. Kendaraan sudah agak lenggang dia. Tidak seperti ke Utama ke barat mungkin lebih ramai lagi kan gitu. Jadi itu yang mungkin sering terjadi, dan kami sudah melakukan upaya-upaya bersama pemerintahan desa setempat dalam ini para perbekal Stongkare, para perbekal di Tejakula sangat antusias dengan ini. Karena sebagian besar anak-anak muda yang jadi perbekal di Tejakula itu, jadi sangat antusias dengan ini. Begitu ada tanda-tanda akan ada kegiatan seperti itu, Pak Mokel kadang-kadang sudah menghubungi kami, baik penjagaan maupun ke Hafid yang sendiri, Kapolseknya gitu. Jadi kami langsung laksanakan patroli. Jadi sementara ini yang kami lakukan adalah pembinaan. Jadi jika ketemu adik-adik kita yang lagi ngumpul di jalan dengan bawa sepeda motor, tentunya kami arahkan untuk tidak melakukan hal-hal yang merugikan diri sendiri maupun orang lain, karena itu rekan itu kan bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain, pengendara lain kan gitu. Ya. Dan itu tentunya sangat merugikan diri sendiri dan keluarga. Nah, itu yang kami lakukan pembinaan, kemudian kita cek sepeda motornya, kalau kira-kira surat-surat lengkap, kemudian kalau ada sepeda motor yang kira-kira tidak sesuai dengan spesifikasinya, kami amankan bawa ke Polres, kemudian ke Polsek ya. Jadi kami ulangi bawa ke Polsek, kita panggil yang punya, orang tuanya buat surat pernyataan. Jadi sebelum keluar dia harus lengkapi dulu. Misalnya pakai knalpot brong, ya kita suruh ganti dulu di tempat itu. Kalau sudah sesuai dengan speknya, baru kita keluarkan, buat surat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya kan. Itu yang dulu kita jadi pembinaan dulu. Nanti kalau suatu saat ketemu lagi ya mungkin baru ke penegakan hukum kan gitu. Kemudian untuk pemakaian helm, jadi ini hampir tiap saat disampaikan. Jadi kami kan pagi kadang-kadang melakukan giat razia, jadi di depan Maku dengan sasaran yang itu yang tidak pakai helm, kemudian kita tertib lalu lintas pokoknya Pak ya. Tertiban lalu lintas. Karena kadang-kadang kan masyarakat tuh masih berpikir pakai helm itu untuk biar tidak ditangkap sama polisi gitu. Jadi pikirannya masih seperti itu. Sebenarnya kan untuk keselamatan. Untuk keselamatan diri kita. Jadi begitu kita ambil motor, ingat helm kan gitu. Memang kalau pas tidak terjadi apa-apa enak sekali, kalau nggak pakai helm kan kena angin itu kan enak sekali. Tapi pas terjadi apa-apa, yang mengamankan kepala kita kan nggak ada. Jadi
yang jual kepala nggak ada, yang ada kan yang jual helm. Sebenarnya kan harus kita beli motor kan pasti dikasih helm kan, itu yang utama SNI ya? Itu yang utama. Jadi itu sudah kami lakukan. Selain dengan upaya kami di jalan, kami juga melakukan upaya-upaya di sekolah. Jadi beberapa sekolah di wilayah Tejakula itu baik dari SD sampai SMA itu rata-rata sudah ada MOU dengan kami kepolisian sektor Tejakula. Jadi setiap saat mereka dari pihak sekolah ini membutuhkan kami atau minta kami untuk melakukan penyuluhan, baik itu terkait dengan perilaku menyimpang, kemudian dengan tertib lalu lintas maupun dengan masalah narkoba, itu kami selalu isi. Jadi bahkan ada yang meminta kami untuk jadi pembina upacara. Jadi di sanalah kami selipkan sosialisasi. Kamtimas sosialisasi lah penyuluhan tentang termasuk ketertiban lalu lintas. Jadi tidak ada istilahnya kami dari kepolisian membebaskan itu. Jadi itu upaya-upaya telah kami lakukan. Iya, tapi kadang memang masyarakatnya agak bandel nih ya, berarti ya tidak tertib nih. Berarti mudah-mudahan tidak terjadi lagi ya, dan Pak Romi tidak menemukan lagi nih ketika akan lewati daerah tersebut ya. Baik, itu saja Bapak. Ya, kita akan kembali lagi bertanyaan ke berikutnya. Baik, selanjutnya selamat pagi. Aduh, nih polisi-polisi ganteng saya lihat di layar kaca. Yang ingin saya tanyakan adalah, nama saya Ibu Made Restiti. Yang saya ingin tanyakan adalah mungkin lebih ke pertama adalah keamanan ketika pemilu. Jujur saya juga agak takut deg-degan karena saat ini pun sudah mulai agak ada gesekan-gesekan nih. Kalau dari Bapak sendiri untuk menghadapi gesekan-gesekan di antara keluarga saja ada gesekan nih Bapak, mohon maaf, apalagi nanti di luaran gitu hitungannya. Kepada Bapak Intel, apakah memang Bapak Intel diem-diem nih, karena kan kalau identik sama Intel tuh bawaannya saya sebagai ibu-ibu, wah kadang-kadang nih jangan-jangan ada Bapak Intel nih lagi lihat-lihat situasi kondisi di sebuah desa. Seperti apakah tugasnya Bapak Intel? Apakah diem-diem ataukah terang-terangan atau nggak malam-malam, ataukah seperti apa nih pekerjaannya Pak Intel? Itu saja, terima kasih. Mungkin ditahan dulu ya Pak Intel. Kita sapa dulu penelpon berikutnya nih. Baik, selamat pagi Om Swastiastu. Selamat pagi Om Swastiastu. Nggih. Silakan Pak Sutaya nggih? Nggih. Durus Pak Sutaya. Jadi ingin memberikan masukan beberapa hal yang karena saya juga orang Tejakula ya. Nah, sering juga saya sering mengamati juga ya kondisi yang ada di desa Tejakula ya. Nah ini ya pertama ya masalah mungkin pelanggaran ya, pertama ada hubungannya dengan pemilu. Nah biasanya itu pada saat itu kampanye ya, jadi pada ya tahapan kampanye ya. Dan ya kalau sekarang itu memang mungkin istilahnya mencuri start itu misalnya ya, yang sebenarnya belum ya ada tahap untuk berkampanye, sudah dia memasang APK. Nah ini mungkin perlu ya ditegaskan itu ya, kalau memang tidak terlalu artinya menemukan masalah itu ya. Nah, mungkin di sini tugasnya itu sebagai panwas ya. Panwas mungkin kalau sudah kekurangan tenaga ataupun mungkin agak berat, ini perlu juga minta bantuan juga kepada Satpol PP, kepada polisi. Nah, ini perlu juga dibantu gitu nah. Jadi supaya panwas itu kan kadang-kadang berpikir tuh ya, supaya tidak menemukan masalah. Yang penting di dalam melakukan tugas itu untuk penertiban secara tegas ini perlu itu bersifat itu humanis ya, humanis, persuasif itu ya. Nah, jadi pendekatan secara kekeluargaan. Nah, kalau sudah seperti itu, saya kira masyarakat di desa itu dia itu akan mengikuti itu ya. Tapi kalau agak dinilai mungkin ya agak sedikit itu kurang humanis itu misalnya, mungkin akan bermasalah. Nah itu yang pertama tentang masalah pemilu. Terus masalah maaf ini ya, kalau misalnya ya di desa Tejakula ya, terutama les juga yang banyak ada bungalow, hotel gitu ya, ataupun tempat penginapan, terutama ada hubungannya dengan pariwisata ya, dan juga ya masyarakat ini ya. Ini tentang penertiban itu ya, terutama sekali yang mungkin dia membunyikan itu misalnya seperti musik yang terlalu keras itu misalnya. Ini juga di samping yang paling keberatan itu kan pelaku-pelaku ataupun pengelola bungalow ataupun pariwisata, hotel-hotel itu ya, dan juga masyarakat itu ya. Tapi kalau sudah bising itu ya, dan kalau memang itu sudah perlu itu demi untuk ketertiban itu, nah ini perlu juga pendekatan juga itu, walaupun mungkin tidak ada
ya aturan, mungkin aturannya kadang-kadang abu-abu, maaf ya. Kadang-kadang dia tidak boleh membunyikan itu misalnya musik dengan frekuensi yang mungkin sekian itu misalnya, saya pun tidak mengerti itu. Jadi berapa kerasnya itu, ini kan sulit jadi masyarakat untuk bisa dia tahu tentang hal itu ya. Dan sekarang maaf ya Pak polisi ya, saya dulu itu sudah pernah menyampaikan dan memang sudah bagus itu ya. Dulu anak-anak ya, anak SD SMP itu biasa itu menjadi budaya itu. Setiap jam dia sudah pulang sore-sore itu dia kumpul di dekat-dekat bukit-bukit itu dia membunyikan itu petasan itu ya. Dia menunjukkan mercon yang dibuat itu mungkin dari besi atau dari bambu itu ya. Dan juga saling dia menyahut itu. Ini sangat dia meresahkan. Dan kalau masyarakat ataupun orang tua sekitarnya itu tidak berani melarang itu. Karena dia itu datang dari jauh-jauh kumpul, dia itu sepertinya dia mau beradu bunyi itu. Nah, di petasannya mana yang lebih hebat itu ya. Nah, sekarang kalau dulu sudah bisa ditertibkan ini ya. Mungkin setelah saya akan menghubungi ya dari Baben itu ya. Nah, sekarang sudah mulai lagi anak-anak mencoba-coba, mungkin karena akan ada tahun baru itu ya. Tapi mudah-mudahan ya, terus kemarin baru mulai terus bisa sepi, mudah-mudahan lah ini sudah ditegur itu oleh mungkin dari Baben, dari mungkin jadi anggota polisi gitu, sehingga jangan sampai setelah sudah dia terus itu, karena dia itu bandel itu, anak-anak SD itu memang sulit itu, sudah dia merasa dia itu keenakan kalau dia sepertinya seperti itu. Dan juga itu masalah kalau bunyi itu ada masalah dengan pengelola, jadi misalnya pariwisata itu orang-orang yang membunyikan yang jadi musik dan terlalu keras dan pada saat yang mungkin tidak musik itu perlu juga ditangani secara mungkin bagaimana caranya itu supaya tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan. Nah, hal itu yang sudah sampaikan. Nah, kalau masalah helm Pak, maaf ini ya, ini memang dong yang dari dulu berpikir ya, kalau orang kampung, orang desa kebanyakan yang di tiap desa itu sepertinya ini ya ngekoh itu istilahnya. Mungkin karena dia petani itu ya, dia untuk ke kebun yang jaraknya mungkin 1 kilo atau 2 kilo itu sepertinya ngekoh, merasa dia agak ya kurang begitulah, mungkin rambutnya ada kepalanya merasa tersiksa itu ya. Dan juga ibu-ibu yang kebetulan juga dia berjualan dengan ya itu online itu ya, kadang-kadang ya ke pasar itu, itu mungkin ini bagaimana caranya. Saya pun artinya tidak setuju kalau tidak pakai helm, tapi itu karena seperti itulah kondisinya di desa itu. Ya kalau pergi ke Singaraja pasti dia itu membawa helm, dia pakai helm itu ya, pasti itu. Tapi kalau sekitar di desa pada umumnya seperti itulah. Nah, ini yang paling ditertibkan mungkin anak-anak ya, anak SMA terutama, untuk membiasakan lah tertib itu. Karena dia itu kan ya akan menjadi ya kebiasaan nanti. Tapi kalau yang masyarakat yang ada di desa, di kampung itu seperti itu. Nah, ini mungkin menjadi pemikiran bagaimana caranya. Nah, kira-kira itu yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf Pak bila apa yang saya sampaikan itu kurang berkenan. Bisa bertugas, semoga jadi ya Polri selalu mendapatkan jadi rasa percaya itu dari masyarakat, sehingga setiap ada sesuatu ya itu akan artinya melaporkan itu hal itu kepada Bapak di polisi yang ada di setempat. Nah, kira itu yang sampaikan Om Rahayu. Oh, santi Om Rahayu, luar biasa Pak Sutaya, lengkap ya. Dari curi start pemilu, penertiban di daerah pariwisata dengan musik keras, lain lagi dengan bunyi petasan, dan kesadaran menggunakan helm. Silakan, mungkin dua dulu ya yang ditanggapi. Tadi ada Ibu Made Restiti dan juga Pak Sutaya. Silakan. Oke, terima kasih. Pak Intel dulu. Oke. Baik, silakan Pak. Ya. Dari Bu Made ya, terima kasih sudah berpartisipasi dalam acara ini. Jadi seperti Bu Made sampaikan, memang gesekan-gesekan itu sudah pasti ada. Astungkare masih tingkat kecil kan gitu. Jadi tugas kami Intel jelas, kami tidak uniform, kami pakaian preman, kami tidak kelihatan tapi ada di mana-mana gitu. Makanya wajar saja Bu Made itu curiga, jangan-jangan ada Intel. Iya memang kita turun tuh nggak pakai uniform, nggak pakai pengumuman ya Pak? Enggak, kami turun diam-diam jadi kami menyerap segala informasi untuk bagi pelaporan untuk pimpinan kan gitu. Jadi upaya kami untuk
menghindari terjadinya gesekan sudah jelas tadi kami sudah sampaikan masalah penggalangan itu. Jadi selalu melakukan penggalangan kepada tokoh-tokohnya, kepada masyarakat juga edukasi masalah pemilu ini juga biar mereka tuh dewasa lah dalam menanggapi pemilu ini kan tidak terlalu fanatik gitu. Jadi kita selalu upayakan penggalangan terutama tugas intel itu. Jadi kita ada di mana-mana tapi nggak kelihatan kan gitu. Jadi itu mungkin dari Bu Made, terus dari kedua dari Pak Sutaya ya. Dari Pak Sutaya. Ini warga Tejakula nih. Iya, terima kasih Pak Sutaya. Ini warga kami juga. Jadi masalah pelanggaran pemilu mungkin APK terutama tadi sempat saya simak. Jadi memang masalah kampanye kan sudah diatur oleh PKPU nomor 20 tahun 2023. Itu PKPU yang mengatur masalah kampanye. Dan masalah APK kemarin juga sudah ditertibkan itu. Jadi mereka memang banyak yang mencuri setat. Sebenarnya kan tahapan kampanye mulai 28 November sampai 10 Februari. Tapi mereka ya udah ada lah. Mungkin sudah mencuri setat seperti yang disampaikan Pak Sutaya. Yang tadi sudah disampaikan Pak Kapolsek, APS itu masih boleh. Alat peraga sosialisasi masih boleh. Tapi yang sudah berbau APK, alat peraga kampanye sebenarnya belum bisa dipasang karena zona juga belum ditentukan. Mungkin dari KPU yang menentukan zona pemasangan alat peraga kampanye belum, sampai saat ini kami belum terima. Jadi kami sudah koordinasi dengan Panwascam dan Kesbangpol dalam hal ini Satpol PP. Jadi kami dari kepolisian hanya mengamankan kegiatannya. Kami tidak ikut menurunkan. Jadi kemarin sudah diturunkan dari Satpol PP Kecamatan Tejakula yang APK itu sudah diturunkan. Sebenarnya mereka juga dari Panwascam sudah dari dulu sudah terus pendekatan dengan para pengurus partainya agar relalah menurunkan dengan kesadaran sendiri. Tapi karena sudah berkali-kali istilahnya diajak koordinasi belum juga, akhirnya kemarin jam 9 kemarin setat mereka dari Panwascam terus Satpol PP udah menurunkan yang berdua APK itu. Kita kepolisian yang mengamankan kegiatannya gitu. Mungkin itu yang saya dua tanggapi. Yang berikutnya mungkin silakan Pak Kapolsek. Silakan Pak Kapolsek. Baik, terima kasih. Jadi kepada Bapak Sutaya terima kasih atas pertanyaan maupun masukannya nggih. Mungkin saya jawab yang terkait dengan tadi disinggung setelah banyaknya villa, kemudian hotel. Di wilayah kami itu wilayah Tejakula itu banyak sekali villa dan permasalahan yang disampaikan tadi memang betul adanya. Jadi terhadap permasalahan tersebut kami sudah pernah menangani. Jadi begitu kami turun di semua pihak, yaitu dari ke villanya, kemudian ke masyarakatnya, apa sih ya penyebabnya kok bisa membunyikan ini, tujuannya apa. Nah, biasanya tempat-tempat yang ada permasalahan seperti itu karena kurang harmonisnya. Jadi antara pihak pengelola villa dengan masyarakat setempat. Artinya ada beberapa masyarakat mungkin ingin mendapat sentuhan, mungkin dikasih pekerjaan, mungkin jadi diajak. Jangan sampai banyak peluang tapi masyarakat setempat jadi penonton gitu. Jadi artinya perputaran ekonomi di sana ada, masyarakat setempat tapi tidak dilibatkan. Kemudian mungkin dia inginnya bekerja tapi udah nyampaikan belum kesampaian gitu. Jadi mencari perhatian lah dengan membunyikan musik. Dengan begitu kami laporkan, kami turun. Nah, kami ginikan lah, artinya pendekatan kepada pihak pengelola villa termasuk juga pada masyarakat bahwa membunyikan musik yang keras di luar jam kewajaran ya. Jadi kalau orang Indonesia kan tidurnya biasanya di atas jam 10. Jadi kalau sampai begitu kan mengganggu, bukan pihak tamu aja yang terganggu, kemudian masyarakat setempat yang lebih ini bisa jadi keluarga juga kan terganggu karena Bali ini kan PA-nya banyak dari pariwisata kan itu. Kalau tamu-tamu merasakan terganggu, tentunya imbasnya ke pariwisata kita. Jadi kami sudah lakukan persuasif, jadi baik kepada masyarakat sendiri, kemudian dengan pengelola villa.
Termasuk juga di luar itu kadang-kadang ada laporan. Jadi Pak, ada musik lalu keras, kami merasa terganggu, ya kami langsung hubungi Babinnya. Jadi Pak Babin langsung, kalau Pak Babin udah tahu pasti, oh namanya ini, oh udah tahu namanya, langsung udah dicari, diberikan pembinaan dan bisa langsung diselesaikan. Okay. Itu masalah villa ya dengan musik. Kemudian terima kasih atas masukannya tentang anak-anak kumpul yang membunyikan petasan. Nah, ini memang pernah terjadi di wilayah Jahagula ini, tapi sudah diselesaikan dengan Pak Babin dengan Pak Mempel. Jadi karena selain mengganggu, petasan itu berbahaya. Jadi kadang-kadang petasan, kembang api yang diameternya agak besar itu memang cukup berbahaya. Apalagi perut lama itu, stok lama itu kadang-kadang ada yang meledaknya ke bawah itu, jadi tidak ke atas. Nah, itu yang kami sampaikan berbahayanya membunyikan petasan maupun kembang api ya, dan itu sudah kita lakukan. Kemudian masalah penggunaan helm, memang seperti yang Pak Sudayo bilang, mungkin karena tinggal di sana juga ya, di desa, mungkin memang banyak pola pikir masyarakat yang seperti yang Pak Sudayo sampaikan seperti itu. Tapi kami dari kepolisian, seperti yang telah sampaikan tadi, banyak sudah upaya yang dilakukan. Bahkan ada salah satu sekolah cukup tertib ya. Jadi ada PKS-nya dijaga di depan pintu masuk, membantu menyeberangkan teman-temannya yang gini. Kemudian di sekolahnya ada yang mencatatnya nggak pakai helm gitu. Jadi itu kesadarannya ya. Jadi disampaikan, sehingga yang Pak motor ini karena sering dicatat kan, nanti jangan sampai berpengaruh dengan nilai kayak gitu. Betul. Jadi itu bagus sekali, salah satu berarti kayak apa sih untuk gitu. kejeraannya si anak ini gitu ya. Itu yang sudah dilakukan. Jadi termasuk kita lihat di sana ada kadang-kadang gini kan, kalau ada yang pakai helm di desa nih, berarti dari jauh nih kan gitu. Pola pikir itu yang kami berusaha sampaikan biar tidak terusan seperti itu tentang manfaat helm. Jadi mudah-mudahan kedepannya kembali lagi ya Pak tentang kesadaran diri sih. Ya. Kami mulai dari diri kita sendiri. Saya sendiri juga biar berpakaian adat, saya kalau keluar tuh tetap saya pakai helm. Jadi itu juga masih dilema tuh ya, banyak yang masih menggunakan tidak menggunakan helm dengan alasan pakai baju adat gitu kan. Padahal tidak ya Pak ya, tetap ya Pak. Tetap harus pakai. Baik. Kita lanjut lagi Pak, nih ada yang bertanya lagi nih. Baik. Selamat pagi Bapak narasumber, Tiang Ibu Made Sambangan. Tiang mengapresiasi pendapat Pak Sutaye tentang anak-anak sekolah yang agak bandel, bahkan kadang gandeng tiga, ngebut, nggak pakai helm, dan mohon maaf kalimatnya saya nggak akan sampaikan. Jadi itu juga sering terjadi dan saya sering melihatnya. Mungkin yang saya perlu tekankan adalah ke orang tuanya yang juga perlu dibina. Mungkin seperti itu ya, mungkin ini hanya saran bahwa orang tua juga penting intinya untuk memberitahukan kepada putra-putrinya seperti apa seharusnya ketika mengendarai sepeda motor. Itu saja sih, terima kasih. Udah ditangkap Pak? Tapi saya satu lagi nih ada soalnya nih. Baik. Berikutnya nih tidak ada nama, cuman ada Pak, mohon maaf saya mewakili pertanyaan untuk orang tua saya, yaitu ayah saya Made Udi. Kebetulan orang tua saya mohon maaf tidak bisa melihat. Apakah nanti ketika pencoblosan tiba, keamanan dan kenyamanan bapak saya untuk nantinya mencoblos apakah dijamin oleh kepolisian? Itu saja. Terima kasih atas jawabannya. Silakan. Baik, terima kasih. Yang pertama dari Ibu Made Sambangan ya. Ini masih terkait dengan pemakaian helm. Memang betul sekali. Jadi pembinaan atau pendidikan harus mulai dari keluarga sebenarnya. Bagaimana kita mengasih tahu anak kita? Tentunya yang pertama kita harus jadi contoh, jadi toladan. Kalau bapaknya keluar tidak pakai helm, terus ngasih tahu anaknya pakai helm kan akan mental nanti kan gitu. Oh bapak aja nggak pakai kan gitu. Jadi dari diri kita sendiri. Jadi kalau kita sudah dilihat, baru kita keluar pakai helm, kemudian kita siapkan. Kita jangan hanya nyuruh pakai helm tapi kita nggak belikan helm untuk anak kayak gitu. Jangan sampai suruh pakai helm sama bapaknya, kan mungkin berbeda. Jadi usahakan kita belikan helm yang disenangi sama anak kita kan, sesuai dengan mode sekarang gitu. Kadang-kadang kan anak-anak itu milih juga helmnya. Kalau jadul kadang-kadang kan nggak mau dipakai kan itu. Jadi kita mulai dari keluarga.
dengan cara ya begitu, kita kasih contoh, kemudian kasih pengertian tentang kegunaan helm itu sebenarnya seperti apa. Jadi ya mudah-mudahan lah seperti kembali lagi ke kesadaran masyarakat semuanya ya. Jadi mari kita sama-sama jaga keluarga kita, terutama anak kita, kan masa depan kita itu. Jadi anak-anak itu kita jaga dengan cara salah satunya ya pada saat berkendaraan biar pakai diingatkan helm, juga diingatkan ya Pak pakai ya. helm. Bila perlu jangan diingatkannya langsung ini helmnya pakai, kalau itu nggak boleh keluar gitu. Baik. Kemudian dari Pak Deudi ya tentang itu, nah masalah keamanan kenyamanan. Jadi kami kan punya SOP dalam pengamanan TPS ya. Jadi tentunya sudah dari panitia, jadi KPPS sudah menyiapkan untuk masyarakat yang disabilitas ya. Jadi tentunya sudah dijaga keamanan dan kenyamanannya di dalam pelaksanaan pencoblosan. Kalau dari kepolisian maupun Linmas, kita hanya menjaga kawasan TPS. Kami tidak boleh masuk ke area TPS tanpa ada permintaan dari KPPS-nya. Jadi itu SOP kami. Tentunya masalah kenyamanan pasti sudah jadi jangan khawatir oleh penyelenggara pemilu ya. Jadi masalah itu tidak usah khawatir, nanti sudah ada petugas yang membantu nanti. Baik, nanti dibantu ya Pak. Nanti kalau misalnya pas saatnya tiba, kalau memang memerlukan bantuan langsung ke panitia gitu ya Pak ya. Kalau sekali lagi untuk kepolisian mengamankan situasi untuk biar aman dan kondusif seperti itu. Baik, ini waktu masih ada 5 menit lagi nih Pak, nggak terasa ya Pak ya. Mungkin ada yang ingin disampaikan secara urgent bahwa seperti apa nih sebenarnya Kapolsek Tejakule jelang pemilu tahun 2024 untuk ketertiban masyarakatnya, terutama di keamanannya. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, itu baru kegiatan preemptif bisa sampaikan tadi. Oh iya, silakan. Ini preventifnya ya. Iya. Jadi preventif itu pencegahan. Kami laksanakan patroli ya. Patroli kebetulan mulai tanggal 13 kemarin kami melaksanakan patroli 3 pilar ya. Jadi ini dilaksanakan oleh seluruh jajaran kepolisian bersama jajaran TNI dan Pemda ya, dalam ini Satpol PP. Jadi inilah yang salah satu yang kita lakukan dengan tujuan sasaran patroli, yaitu kantor-kantor penyelenggara ya. Jadi dalam hal ini mungkin PPK sambil koordinasi, kemudian dengan Panwascam kalau di kecamatan, mungkin kalau di tingkat kabupaten ke Bawaslu, ke KPU gitu. Dan itu dari kemarin sudah penjagaan sudah dilaksanakan kalau di wilayah kabupaten. Tapi kalau kami di kecamatan ya patroli 3 pilar itu yang kami laksanakan baik siang hari maupun malam hari dalam rangka menjaga situasi wilayah kami gitu. Baik. Mungkin ada tambahan dari Pak Intel, sebutannya jadi kenalnya Pak Intel ya. Silakan Pak Gede. Saya tambahkan dikit. Jadi dari apa yang jadi tugas pokok kami, jadi hasil deteksi, hasil penyelidikan kami, jadi kami sudah memprediksi adanya ancaman kerawanan pada saat perhelatan pemilu ya, berupa berita hoax kayak gitu, ujaran kebencian. Terus konflik antar pendukung kan gitu, terus black campaign juga, terus yang terpenting sini netralitas penyelenggara pemilu. Netralitas penyelenggara pemilu itu yang penting karena mereka diharuskan netral, namun mereka punya hak suara gitu. Lain dengan kami kan sudah jelas diatur oleh Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 28 ayat 1 dan 2. Artinya kami kepolisian tidak boleh ikut dalam politik praktis. Ayat 1 dan 2-nya kami tidak berikan hak memilih atau dipilih. Sudah jelas mereka ini yang penyelenggara pemilu yang seperti Panwascam, PPK itu kan mereka harus netral, namun mereka punya hak suara. Jadi kita juga bantu seperti itu netralitas mereka agar tidak terjadi nanti banyak pelanggaran pemilu. Pelanggaran pemilu kan pelanggaran administrasi juga ada, etika juga ada. Nah itu yang sering terjadi. Jadi upaya kami polisian jelas untuk Intel khususnya itu seperti yang tadi sampaikan Lidik Pamgalnya itu sudah dari jauh-jauh hari sudah turun. Upaya-upaya disampaikan Pak Kapolsek juga melalui patroli
dengan 3 pilar, terus edukasi ke babin-babin, ke masyarakatnya, ke tokoh politik itu artinya kita melakukan upaya seperti itu. Mudah-mudahan lah Astungkare nanti wilayah TJ Kula khususnya tetap kondusif. Demikian, terima kasih. Astungkare. Baik, itu saja. Apakah ada tambahan sebelum kita closing? Cukup? Cukup. Terima kasih banyak nih untuk Kapolsek Tejakule AKP Gede Sudiana Esos dan juga Kanit Intel Polsek Tejakule Ibda Gede Wiase untuk sharing dan pastinya informasi yang bisa disampaikan oleh kepolisian untuk masyarakat pada khususnya ya. Dan terima kasih juga untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Singaraja yang sudah bergabung bersama kami melalui line telepon di 0362 24644 ataupun melalui WhatsApp di 0811 399 9790 dan juga untuk Anda pemirsa kanal YouTube RRI Singaraja Official. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Lagi apa tuh Sri? Ini beli, lihat profil calon-calon pemimpin